Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita membaca bacaan-bacaan hari ini, kita akan menjumpai sabda Tuhan yang begitu keras buat kita. Tetapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, di balik itu kita bisa melihat sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik pula. Misalnya dalam bacaan yang pertama, ada sebuah ayat yang cukup terkenal bagi kita yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika saat itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Nah, kalau kita melihat konteks dari teks ini, kita akan mengerti mengapa Rasul Paulus berkata demikian. Dia mengatakan seperti itu karena melihat bahwa banyak orang yang tidak bekerja. Maksudnya di sini, tidak bekerja di sini bukan berarti dia malas, bukan berarti dia hanya ongkang-ongkang kaki saja, ogah-ogahan, tetapi tidak bekerjanya di sini karena menganggap bahwa hari Tuhan akan segera datang. Hari Tuhan di sini artinya bahwa hari di mana Yesus untuk kedua kalinya datang untuk menghakimi umat manusia. Nah, saat penantian kepada kedatangan Yesus yang kedua ini, banyak orang yang mengira bahwa gak perlulah kita bekerja, gak perlulah kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang biasa. Yang kita lakukan hanyalah berdoa, berserah kepada Tuhan, menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, menghindari segala kegiatan-kegiatan yang bisa saja membawa kita pada sebuah kedosaan. Nah, oleh karena itu mereka dalam tanda petik tidak bekerja. Inilah yang diajarkan dan juga diterima oleh banyak orang, terutama di daerah Tesalonika. Mereka menantikan Tuhan dengan kegiatan-kegiatan rohani, sehingga kegiatan-kegiatan jasmani mereka lupakan. Mereka berdoa, mereka berserah, mereka mungkin mati raga, tetapi mereka lupa untuk menghidupi hidupnya sendiri dengan makanan atau minuman yang bisa mereka dapatkan kalau mereka bekerja. Maka saudara-saudari yang terkasih, konteks dari teks janganlah siapa yang tidak makan, janganlah siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan ini, bukan berarti menegur orang-orang yang malas, tetapi menegur orang yang terlalu rohaniah, terlalu menekankan kegiatan-kegiatan rohani, sehingga yang jasmani, yang duniawi mereka tinggalkan. Oleh karena itu, dalam bacaan yang pertama kita diajak untuk seimbang antara kegiatan yang rohani dan juga kegiatan-kegiatan duniawi. Berdoa itu harus, mati raga itu perlu, berserah diri kepada Tuhan itu harus kita lakukan. Tetapi jangan lantas kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita lakukan untuk menghidupi diri kita dan juga keluarga kita. Itu yang pertama dalam bacaan yang pertama. Dalam bacaan Injil, sekali lagi sabda Tuhan keras. Dia menegur para pemimpin agama, para ahli Taurat, orang-orang yang tahu hukum dan aturan keagamaan, tetapi mereka tidak melakukannya. Dianggap sebagai orang yang munafik. Nah, mungkin sama dengan kejadian yang di Tesalonika, mereka bisa saja digolongkan orang-orang yang munafik, yang hanya menampilkan sisi rohani, sedangkan mereka tidak peduli kepada keadaan di sekitarnya. Demikian juga kita
kita pun diundang tidak menjadi orang yang munafik, tetapi orang yang konsisten terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan. Memang tidak mudah, tetapi mari kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan agar kita bisa untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan supaya kita masuk surga, tetapi supaya kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Tuhan memberkati.